Gelaran Madiun Mantu hingga pecahkan rekor muri. Idul Adha 1443 Hijriah di Kota Madiun. Subsidi tepat BBM, distribusi migor curah, dan deklarasi 5 pilar STBM. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun menggelar acara Madiun Mantu. Acara tersebut merupakan nikah massal yang masuk dalam rangkaian hari jadi Kota Madiun ke-104 tahun. Tidak hanya itu, pada momen tersebut pemerintah Kota Madiun berhasil memecahkan rekor muri sebagai pemrakarsa dan penyelenggara prosesi adat pemasangan sambung tuwuh terbanyak. Sementara itu, gelaran nikah massal tersebut tidak hanya dihadiri wisatawan lokal saja, namun juga turut mendapatkan atensi dari wisatawan asing. Event Madiun Mantu memang baru digelar Kamis 14 Juli mendatang, namun euforianya sudah terasa dari sekarang. Pisang Raja sebagai salah satu ubur rampe prosesi sambung tuwuh mulai dipasang pada hari Selasa 12 Juli sore. Pemasangan dimulai dari depan rumah dinas Wali Kota Madiun sebagai lokasi pernikahan. Setidaknya ada puluhan pisang yang telah dipasang. Pemasangan mengikuti tiang lampu pedestrian Jalan Pahlawan. Rencananya ada 104 sambung tuwuh yang dipasang sampai di Jalan Pahlawan Utara. Seperti halnya proses mantu Jawa, sambung tuwuh merupakan ubur rampe sakral. Terdiri dari standan pisang raja beserta pohonnya, cengkir gading, juga daun beringin dan kemuning. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati menyebut pada hari H nanti, masing-masing sambung tuwuh akan dijaga oleh sepasang manggolo dan juga dumas. Manggolo dan dumas tersebut akan diambil dari perwakilan siswa-siswi SD maupun SMP di Kota Madiun. Diharapkan melalui giat tersebut dapat memberikan pengetahuan tentang tradisi budaya Jawa masa lampau. Sambung tuwuh ini nanti fungsinya kan pas di hari H saat manten itu selesai temu, ini nanti akan dikirap. Nah, untuk sambung tuwuhnya nanti itu sebagai pembuka manten itu dalam berumah tangga, itu filosofi Jawanya seperti itu. Jadi nanti saat dikirap itu lewat di bawahnya sambung tuwuh. Nah, kemudian sambung tuwuh yang lain ini dipasang di sepanjang jalan mulai 0 km Jalan Pahlawan sampai dengan depan Polres sejumlah 114 tuwuh. Ya, terus ini pun juga ada pembelajaran untuk anak-anak didik supaya anak-anak didik itu meskipun zaman sekarang itu adalah digital, tetapi anak-anak harus tetap tahu tentang adat dan kebudayaannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Event nikah massal di Kota Madiun tidak hanya menjadi momen istimewa bagi para pengantin, tetapi juga bagi daerah berjuluk Kota Pendekar. Sebab di hari yang sama, pemerintah Kota Madiun berhasil memecahkan rekor yang tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Adapun prestasi tersebut diraih atas upaya pemasangan 201 sambung tuwuh di sepanjang Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Dari rencana 104 sambung tuwuh, setelah dilakukan verifikasi menjadi 201 sambung tuwuh yang terpasang di sepanjang Jalan Pahlawan, tepatnya dari Mapolresta Madiun hingga depan rumah dinas atau Rumdin Wali Kota. MURI representatif Sri Widayati saat diwawancarai di Balai Kota Madiun mengatakan, ini baru pertama kalinya ada di Indonesia.
Dirinya mengapresiasi inisiasi Pemkot yang memasang sambung tubuh terbanyak di Indonesia pada event Madiun Mantu. Sekaligus menjadi rekor ke-8 yang berhasil diraih Kota Madiun dengan urutan ke-10.435. Penghargaan itu pun diserahkan oleh Sri Widayati kepada Wali Kota Maidi di Balai Kota Madiun. Ya, jadi pada hari ini 14 Juli 2022 kami hadir ke Kota Madiun untuk kembali mencatat prestasi yang spektakuler yaitu Madiun Mantu dalam rangka ulang tahun Kota Madiun ke-104 mengadakan prosesi adat pemasangan sambung tuwuh dengan jumlah terbanyak. Semula direncanakan 104 sambung tuwuh sesuai dengan hari ulang tahunnya, namun setelah kita verifikasi ada 201 sambung tuwuh dan luar biasa. Rekor kali ini kita catat sebagai rekor dunia dengan urutan ke 10.435. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengungkapkan bahwa cita-cita Pemkot Madiun untuk bisa mencatat rekor dunia akhirnya terwujud. Wali Kota pun memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya Dinas Pendidikan bersama sekolah yang telah menyediakan ubur rampe hingga sambung tubuh bisa terpasang. Sambung tubuh merupakan bagian dari prosesi temu pengantin adat Jawa berupa ubur rampe sakral yang terdiri dari setandan pisang raja beserta pohonnya, cengkir gading, juga daun beringin dan kemuning yang menandakan akan dimulainya suatu hajatan pernikahan. Bahwa sambung tubuh ini di dalam filosofisnya mengantarkan seorang sepasang kebahagiaan dan di dalam menjalankan kehidupan dunia akhirat. Maka namanya kembar mayang, sambung tubuh itu adalah identik dengan kebahagiaan. Maka di kota ini ada lampu dua kembar mayang kan, itu lampu itu yang hidup terus itu masuk kota ini adalah harus bahagia, harus senang. Sehingga kalau hari ini kita itu semuanya bahagia, senang, agak kita lepas sedikit, imun kita naik. Maka kalau ada COVID, booster sudah kita masukkan, alhamdulillah kita keren. Kita senang. Hari ini kita harus senang, harus enjoy, sehingga sehat akan kita dapatkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Nikah massal yang terangkum dalam kegiatan Madiun Mantu berlangsung khidmat pada Kamis 14 Juli 2022. Berlangsung di rumah dinas Wali Kota Madiun, kegiatan diikuti 9 pasang pengantin. Wali Kota Madiun Maidi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi, juga turut menjadi saksi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan dimulai dengan prosesi ijab kabul sekitar pukul 8 pagi. Panitia menyiapkan 3 meja sekaligus. Satu persatu pasangan pengantin maju menuju meja untuk melaksanakan prosesi sakral tersebut. Kegiatan berjalan lancar biarpun ada beberapa pengantin pria yang harus diulang pengucapan ijab kabulnya. Maklum, dilihat banyak orang tentu membuat pengantin demam panggung. Apalagi ada orang nomor 1 di Kota Madiun beserta pejabat yang lain. Nikah massal kali ini diikuti 9 pasang yang didominasi usia di atas 30 tahun. Pengantin pria paling muda berusia 33 tahun, sedang pengantin perempuan paling muda berusia 27 tahun. Sementara yang paling tua berusia 57 tahun untuk pria dan 50 tahun untuk mempelai perempuan. Kegiatan ijab kabul berlanjut dengan prosesi temu manten. Kegiatan juga berlokasi di rumah dinas Wali Kota Madiun. Pada prosesi temu manten memang cukup lengkap, mulai prosesi adat sampai kirap dan hiburan di balai kota. Ya, jadi kita 2 tahun ini kegiatan-kegiatan seperti ini sangat dibatasi. Artinya undangan dibatasi, mantu kadang-kadang ditunda. Maka dengan adanya COVID yang mereda ini, salah satu program pemerintah daerah gas ekonomi, rem COVID, inilah ekonomi kita gas, tetapi gasnya ekonomi ini banyak manfaat. Artinya tidak hura-hura,
Tetapi manfaatnya bahwa yang selama 2 tahun ada kesulitan, dia tidak bisa mantu, dia tidak bisa nikah, ini saya jadikan satu semuanya. Nah disinilah Madiun Mantu ini kebetulan karena kita tetangga kita dan kita punya pisang yang cukup banyak, maka kita pasang semuanya. Yang kemarin memang kita rencanakan 104, sehingga hari ini ada 201, ya alhamdulillah. Jadi ternyata masyarakat semuanya juga ikut pasang. Nah, ikut pasang ini antusiasnya luar biasa. Ke-9 pasang pengantin tersebut dikirap dari rumah dinas menuju Bakorwil 1 Madiun mengendarai kereta kuda. Kemudian setelah dari Bakorwil, mereka lantas melanjutkan kirap dengan berjalan kaki menuju Balai Kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Gelaran Madiun Mantu tidak hanya menyedot perhatian wisatawan lokal, wisatawan dari mancanegara pun tidak mau ketinggalan. Seperti kakak beradik asal Turki yang turut menjadi saksi kemeriahan prosesi nikah massal rangkaian peringatan hari jadi ke-104 Kota Madiun tersebut. Dialah Beisa, 26 tahun, dan adiknya Tahira, 17 tahun, yang sengaja datang ke Kota Madiun untuk traveling. Turis Turki yang tinggal di Jerman itu dipandu Kirana Zahira, temannya yang merupakan warga lokal asli Kota Madiun. Mereka sebelumnya sama-sama tergabung dalam organisasi internasional dan juga mengikuti program pertukaran pelajar. Warga negara asing tersebut mengaku sangat senang melihat kemeriahan Madiun Mantu. Kota Madiun menurut mereka sangat indah dan cantik. Begitu juga dengan rangkaian kegiatannya. Menurut mereka, itu menjadi hal yang luar biasa dan sesuatu yang baru. Hal itu diakui mereka menjadi pengalaman luar biasa. Apalagi keduanya sempat bertemu Wali Kota Madiun Maidi. My name is Tahira, and we are from Germany, and we are here for vacation, meeting friends. Yes, and it's beautiful here in Madiun, so pretty. After you see this event, what is in your mind? I was like, wow, so pretty. I want to see with my own eyes. Yes. Amazing or not? Amazing, amazing. Yes. New, everything is new. It's pretty here. It's a great service. Yes. What's your name? My name is Beyza from Germany, Asli Turkey. Asli Turkey, Yes. from Germany. Germany. After you see this event, what you mean about it? I thought it's a great service because many people don't have the sources to get married, like no money, no much money, no big families, and this is a great service for people who can't do these big ceremonies. So I think it's a great option. What's different with your culture? With my culture, With the clothing, the decorations, also everything, because it's not the weather is different, like everything, decorations, the traditions, everything is so different from Turkish, also from German. Terakhir, Beisa dan Tahira bersama dua rekan lokalnya mengikuti gelaran seremonial Madiun Mantu di Balai Kota. Mereka melihat tari gambyong dengan iringan gamelan. Sepanjang kegiatan, Beisa tidak henti mengabadikan apa yang dilihat dengan kamera pocket yang dibawanya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi mengikuti gelaran sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Agung Baitul Hakim. Wali Kota menyebut Idul Adha menjadi momentum untuk saling berbagi dengan sesama. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyerahkan hewan kurban kepada 10 pondok pesantren hingga memberikan 1000 paket daging kurban kepada warga. Di samping itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun juga menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem guna memastikan kesehatan hewan sebelum maupun sesudah disembelih.
Gelaran sholat Idul Adha di Masjid Baitul Hakim Kota Madiun berlangsung khidmat hari Minggu 10 Juli 2022. Ratusan jemaah mengikuti sholat Id hingga memenuhi halaman masjid. Wali Kota Madiun Maidi juga turut melaksanakan sholat Id di masjid tersebut. Wali Kota menyebutkan Idul Adha merupakan momentum pengingat untuk saling membantu kepada sesama, baik yang berkurban maupun yang menerima. Mereka yang berkurban tidak hanya menjalankan ibadah, namun ada makna sosial di dalamnya, yakni berbagi kepada yang membutuhkan, dan hal itu perlu untuk terus ditingkatkan. Momentum Idul Adha juga harus menjadi pelecut semangat dalam menjalani kehidupan, khususnya bagi para penerima. Harus selalu diingat, masih ada yang peduli dan orang yang mau berbagi. Karenanya, jangan berkecil hati biarpun dalam kondisi kekurangan. Yang jelas Idul Adha ini kan mengingatkan kita semua. Mungkin ada yang kelupaan sehingga makna Idul Adha ini akan menjadi semangat kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sehingga makna Idul Kurban, kita kurban memberi orang yang kurang mampu, orang yang berhak menerima kurban. Hari ini kita diingatkan, jangan lupa bahwa itu tanggung jawab. Jangan lupa itu harus anda sisihkan untuk itu. Maka dengan Idul Kurban ini kita diingatkan tanggung jawab dan hak kita diingatkan. Inilah yang nantinya antara yang menerima dan yang memberi itu saling diingatkan sehingga tanggung jawab dan haknya itu dijalankan. Wali Kota juga menyerahkan secara simbolis kurban sapi pemerintah Kota Madiun kepada takmir Masjid Baitul Hakim. Pemerintah Kota Madiun berkurban 4 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Wali Kota juga meminta untuk disisihkan 1000 paket daging kurban untuk anak stunting, yatim piatu, dan juga lansia. Daging kurban akan dibagikan ke rumah-rumah penerima dengan bantuan pramuka dan pekerja sosial masyarakat atau PSM. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hari Raya Idul Adha diperingati dengan berkurban atau menyembelih hewan kurban. Seiring pelaksanaannya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menerjunkan tim di lapangan untuk memantau kesehatan hewan kurban sebelum disembelih, serta memastikan daging hingga jeroan hewan layak untuk dikonsumsi. Salah satunya seperti tampak di Rumah Pemotongan Hewan atau RPH Kota Madiun. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha usai, petugas RPH lantas melakukan prosesi penyembelihan. Namun, itu dilakukan setelah tim dokter hewan DKPP menyatakan bahwa hewan tersebut dalam kondisi sehat. Kabid Pertanian DKPP Kota Madiun, Wahyuniken Febrianti saat ditemui di sela pemantauan mengatakan petugas melakukan pemeriksaan antemortem yaitu sebelum hewan disembelih, mulai dari bagian kepala seperti mulut, lidah, gusi, hingga kaki untuk menemukan gejala PMK atau penyakit mulut dan kuku. Hasilnya ditemukan 1 sapi bergejala PMK ringan. Untuk itu, sesuai dengan aturan, boleh dilaksanakan penyembelihan terhadap hewan bergejala ringan PMK. Namun, penyembelihannya dilakukan paling akhir atau setelah semua hewan sehat disembelih. Tidak hanya antemortem, tim juga melakukan pemeriksaan postmortem, yakni setelah hewan disembelih, khususnya di bagian jeroan untuk menemukan cacing yang biasanya ada di bagian hati sapi atau kambing. Jadi 2 hari ini kita melakukan pemantauan untuk kegiatan Idul Kurban karena memang tanggal kurbannya ada 2 seperti yang kita tahu 29 dan 30 mulainya. Jadi mulai kemarin kita sudah lakukan pemantauan ini di tempat-tempat penyembelihan yang masuk daftar kita termasuk di RPH. Jadi untuk yang antemortem jadi pemeriksaan sebelum dilakukan penyembelihan oleh dokter hewan kami itu ada 1 sapi yang bergejala ringan PMK. Nah,
sesuai dengan peraturannya sapi bergejala itu pasti boleh dijadikan hewan korban, tetapi dia nanti disembelihnya di belakang. Setelah semuanya selesai, yang sehat selesai, dia nanti sembelihnya di belakang. Kemudian postmortem tadi juga sudah sempat dilihat ada beberapa jeroan, itu ada kandungan cacing hatinya. Tapi sejauh itu tidak berbahaya asalkan itu dihilangkan dan dimasak sempurna. Pemeriksaan hewan kurban sudah dilaksanakan selama 2 hari terakhir. Hal ini berkaitan dengan perbedaan waktu Hari Raya Idul Adha bagi umat Muslim tahun ini. Untuk itu, pemeriksaan hewan kurban dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 10 Juli 2022. Dari 2 hari pemotongan hewan kurban, DKPP Kota Madiun mencatat ada 37 ekor yang disembelih di RPH dengan rincian 8 ekor sapi dan 10 ekor kambing di tanggal 9 Juli, serta 12 ekor sapi, 4 ekor kambing, dan 3 ekor domba di tanggal 10 Juli. Kepada masyarakat, Niken menghimbau untuk tidak khawatir terhadap wabah PMK, sebab penyakit tersebut tidak menular ke manusia. Namun proses memasak perlu diperhatikan agar kuman penyakit di dalam daging mati sempurna. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun, bumi kandungku, laksana terlahir kembali, tak pernah tua, namun syarat cerita. Dari derap kaki yang terlepas, saat hening, hingga gegap kota ini, tak hentinya kuucap syukur bahwa aku terlahir di sini. Hiruk pikuk pagi yang riuh, lalu lalang orang mengais rejeki. Pahlawan-pahlawan kebersihan dengan sigap menjaga kota ini agar tetap terlihat asri. Para pedagang yang menawarkan 1-2 bungkus jajanannya hingga kuliner kekinian menjadikan Madiunku semakin membuat rindu sebagai tempat yang nyaman untuk kembali pulang. Pembangunan pun tampak di berbagai sudut kota. Mulai lapak UMKM yang tersebar di tiap kelurahan, infrastruktur yang terus dibenahi, wajah taman-taman kota yang penuh dengan bunga. Pahlawan Street Center menjadi primadona baru di jantung kota pendekar. Rindangnya Rawa Bening Edu Park dan masih banyak lagi yang lainnya semakin memukau jutaan pasang mata untuk menikmati indahnya kota ini. Kearifan budaya lokal masih dijunjung tinggi. Pendidikan pun diprioritaskan. Ekonomi terus meningkat seiring sejalan. Warna-warna kehidupan berpendar menakjubkan. Potensi daerah yang berkembang pesat selaras dengan beragam prestasi yang diraih. Tak lepas dari mutu sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Inilah kotaku. Akan kujaga dan aku bangga. Empat tahun Kota Madiun berdiri dengan sejuta pesonanya yang selalu memikat hati. Pendaftaran program subsidi tepat BBM sudah bisa dilakukan di Kota Madiun, namun belum sampai pada tahap penerapan pembelian. Di samping itu, pemerintah Kota Madiun mendistribusikan 500 liter minyak goreng curah yang dapat dibeli masyarakat dengan harga terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat berkelanjutan, Kota Madiun juga berkomitmen menerapkan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM yang diwujudkan dengan deklarasi 5 pilar STBM. Pendaftaran program subsidi tepat BBM sampai di Kota Madiun. Kota Pendekar bersama 2 daerah lain di Jawa Timur sudah bisa melakukan pendaftaran program subsidi tepat BBM itu sejak 11 Juli 2022 kemarin. Masyarakat yang ingin mendapatkan BBM bersubsidi sudah bisa melakukan pendaftaran melalui website subsiditepat.mypertamina.id maupun aplikasi My Pertamina. Deden Muhammad Idani, selaku Area Manager Communication, Relations and CSR Patra Niaga Jatim Balinus mengatakan, dari 13 kota dan kabupaten yang dilakukan pendaftaran subsidi tepat pada 1 Juli 2022 kemarin, sudah ada sebanyak 80.000 data kendaraan yang masuk. Dan pada tanggal 11 Juli 2022 dilakukan perluasan pendaftaran subsidi tepat di 37 kota serta kabupaten di Indonesia, termasuk Kota Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Malang di Jawa Timur. Deden menjelaskan program subsidi tepat BBM tersebut baru dalam tahap pendaftaran, artinya belum sampai pada penerapan pembelian. Pada tahap ini pendaftaran fokus untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki. Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapatkan Quick Response Code atau QR Code yang akan diterima melalui email atau notifikasi di website pendaftaran tersebut. Barcode tersebut yang nantinya digunakan saat pembelian BBM. Untuk kemudahan, QR Code bisa dicetak dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib mengunduh aplikasi My Pertamina atau membawa telepon genggam ke SPBU. Bahkan mengemuka usulan untuk dicetak stiker kemudian ditempel pada kendaraan. Mekanisme ini masih dikhususkan untuk kendaraan roda 4 atau mobil dan belum untuk kendaraan roda 2. Masyarakat tidak perlu khawatir jika identitas dalam kendaraan berbeda dengan identitas diri. Pendaftaran tetap bisa dilakukan. Masyarakat yang tidak memiliki akses internet bisa datang ke SPBU yang ditunjuk untuk dibantu pendaftaran. Pihaknya memang membuka layanan bantuan di SPBU untuk memudahkan masyarakat. Salah satunya di SPBU Maijen Sungkono. Deden memastikan pelaksanaan pendaftaran melalui website bukan untuk menyulitkan masyarakat, namun untuk melindungi masyarakat rentan yang sebenarnya berhak menikmati subsidi energi. Jadi pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa di Kota Madiun saat ini akan diberlakukan pendaftaran, ya. Jadi pelaksanaan di Madiun ini mengikuti apa yang sudah dilaksanakan di kota-kota lain, ya, di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dan diharapkan di Kota Madiun ini bisa berjalan lancar. Kami sudah menyampaikan mengenai bagaimana tata cara untuk pendaftaran, ya. Jadi pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa pada saat ini kita fokus kepada pendaftaran, ya, pendaftaran subsidi tepat. Jadi kami sampaikan juga bahwa pendaftaran subsidi tepat ini tidak hanya menggunakan aplikasi My Pertamina, tetapi bisa langsung kepada website, ya, peduli subsidi tepat .mypertamina.id. Kemudian juga bagi masyarakat yang tidak punya akses untuk internet, ya, ataupun tidak memiliki HP yang cukup, gitu, ya, itu bisa langsung ke SPBU yang kita tunjuk, ya, yang kita tetapkan sebagai pendaftaran offline. Jadi silahkan kepada masyarakat di Madiun, ya, apabila mengalami kesulitan untuk datang kepada SPBU yang sudah kami tunjuk. Lokasinya di mana itu Pak kalau di Madiun? Di SPBU 54633124, ya, Jalan Maijen Sungkono. Ya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan minyak goreng atau migor, Pemkot Madiun menggelontorkan 500 liter migor curah yang dapat dibeli masyarakat dengan harga terjangkau. Hal itu seperti yang terlihat di gerai migor curah yang ada di Jalan Merpati, Selasa 12 Juli 2022. Analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun,
Tri Prasetyaningrum menuturkan sesuai arahan wali kota, pihaknya membuka gerai migor curah terjangkau untuk masyarakat. Kedepan, dinas terkait akan keliling membuka gerai supaya tersalurkan dengan optimal. Mbak, yang dikeluarkan berapa ini, Mbak? Yang hari ini insya Allah nanti 5 kuintal, sekitar 500 liter. Nanti kedepannya kita lihat antusiasme dan pembelian dari masyarakat, apakah masih ada, nanti kita tidak lebih evaluasi hari ini. Oke, untuk lokasi-lokasinya Mbak yang akan datang? Lokasi-lokasi yang akan datang mungkin kita menunggu perintah dari atasan. Yang jelas nanti kita akan keliling sewilayah Kota Madiun. Lebih lanjut, dirinya mengatakan syarat yang diajukan untuk masyarakat yang ingin membeli migor curah tersebut cukup mudah, yakni hanya membawa KTP atau memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Sementara itu, Kus Haryani, pembeli migor curah, berharap Pemkot lebih sering membuka gerai migor murah. Bukan tanpa alasan, warga Jalan Cendrawasih itu menambahkan migor murah saat ini sangat bermanfaat untuk warga, khususnya untuk mereka yang berdagang. Tadi kan habis belanja di pasar itu, Pak, terus dengar kok ada pengumuman ada minyak goreng murah gitu, terus saya kesini. Oh iya, Bu, ini berapa Bu tadi harganya, Bu? Harganya 13.000. 13.000. Iya. Ini kalau dari harga di pasaran gimana, Bu? Lebih murah banget di sini. Lebih murah. Iya. Oh gitu ya. Ya, karena semua harga sekarang naik ya, ini sangat terbantu sekali ya. Kalau bisa ya diseringkan. Ada harga yang agak murah begini, ini membantu ibu-ibu juga yang penjual-penjual gorengan yang gitu itu loh, Mas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggelar upacara deklarasi sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Prosesi ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi dan terselenggara di alun-alun Kota Madiun Jumat 15 Juli 2022. Momen ini pun menjadi sangat istimewa bagi Kota Pendekar, sebab Kota Madiun menjadi kota pertama di Jawa Timur yang mengawali komitmen ini. Kedepan diharapkan komitmen serupa dapat dilakukan oleh 37 kota kabupaten lainnya. Melalui deklarasi STBM, Wali Kota menargetkan okupansi rumah sakit yang semakin turun. Artinya, orang sakit di Kota Madiun semakin berkurang. Meski begitu, peningkatan pelayanan dan fasilitas rumah sakit di Kota Madiun akan terus ditingkatkan. Sebagaimana kota pertama yang mendeklarasikan STBM, tentunya memberikan kebanggaan tersendiri bagi Kota Madiun. Namun, hal ini sekaligus menambah tanggung jawab untuk mempertahankannya. Bahkan, meningkatkan poin indikator agar semakin optimal. Deklarasi ini salah satu kebutuhan masyarakat. Tapi kebutuhan masyarakat itu terkontrol apabila ini kita deklarasikan bersama. Jadi ini semua untuk ngerem orang itu ngerem sakit. Jadi kalau ini kita rem, mudah-mudahan rumah sakit kita itu tidak banyak orang sakit. Semakin rumah sakit saya itu akupansi semakin turun, itu semakin hebat. Ini yang saya cari. Akupansi rumah sakit harus semakin turun, tidak harus semakin tambah. Yang pakai deklarasi ini, walaupun ini bertentangan. Harusnya pendapatan rumah sakit tinggi, tapi dengan adanya deklarasi ini orang nanti sehat, akupansi akan semakin turun, tapi masyarakat kita sehat. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Jawa Timur, Hertanto pun menjelaskan 5 indikator STBM yang wajib dicapai, yakni tidak buang air besar di sembarang tempat, cuci tangan dengan sabun, pengelolaan makanan dan minuman dengan benar dan aman, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pengelolaan limbah cair rumah tangga. Menurutnya, Kota Madiun sudah baik.
Namun, masih ada yang perlu diperbaiki. Karena itu, belum seluruhnya mencapai 100%. Maka dengan komitmen ini harus lebih ditingkatkan. Menurut Hertanto, Provinsi Jawa Timur saat ini masih fokus terhadap poin indikator tidak BAB di sembarang tempat. Hingga saat ini, baru 21 kabupaten kota yang telah tuntas dari permasalahan tersebut. Sedangkan sisanya masih ditemukan masyarakat yang melakukan BAB di sembarang tempat. Ya alhamdulillah, jadi dimulai dari Kota Madiun yang punya komitmen ya, dan nanti akan kita lanjutkan ke kabupaten kota di Jawa Timur yang lain 38 ya. Ya ada yang diperbaiki seperti tadi, capaian-capaiannya kan belum 100%. Nah ini nanti yang tadi Pak Wali kan sudah komitmen yang nanti akan meningkatkan terus dan yang penting itu malah menjaga terus Pak. Jangan sampai setelah deklarasi nanti berhenti. Dan ini Bu Dani ini nanti yang akan terus ngawal supaya nanti penerapan 5 pilar di Kota Madiun ya itu bisa berjalan terus ya, karena ini kan tidak bisa terus berhenti kan tidak bisa ya. Justru ini nanti kalau terus itu akan merubah perilaku masyarakat, nanti terakhir menjadi kebiasaan ya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Satu lagi pekerjaan fisik yang juga on progress di Kota Madiun yakni pembangunan lanjutan sumber UB sisi barat, khususnya untuk pengerjaan bagian sungai sampai dengan Jalan Pandan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR, Suwarno mengatakan, pemasangan beton udit di lokasi tersebut sudah mencapai 57%. Ya, barat, mepet ke Pandan. Berapa? 57%. Ya, itu nanti berarti progresnya mulai dari mepet di jembatannya Pandan itu sampai ke timur? Sampai ke timur, no. Sampai ke timur ya, Pak? Itu, Oh. Terus total apa? Anggaran sama bokavetnya ini 4.199.000.000. Pihaknya menambahkan pekerjaan diperkirakan selesai akhir Agustus mendatang. Pemasangan beton udit tersebut memang dimulai dari barat. Beton udit berukuran 5 x 5 meter itu untuk mengganti pelengsengan sungai. Bedanya dengan box culvert, beton udit berbentuk U. Jadi tidak berbentuk kotak seperti box culvert. Dan bagian atas sungainya masih tetap terbuka. Sementara jika menggunakan box culvert, bagian atas sungai turut tertutup, seperti di Jalan Rimba Dharma. Bagian sungai nantinya akan seperti di depan Kampung Eropa atau sebelah barat Musola Ka'bah. Ada banyak tempat duduk di tepian sungai. Selain tempat duduk, tentunya juga disiapkan spot foto menarik nantinya. Kemudian jembatan di Jalan Pandan juga akan dilebarkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi memang getol menyapa masyarakat secara langsung. Kali ini orang nomor 1 di Kota Pendekar itu bertemu dengan pelaku seni di Kelurahan Oro-Oro Ombo dan Kelurahan Sukosari, Senin 11 Juli 2022. Seperti sebelumnya, kegiatan tatap muka dengan masyarakat itu dikemas melalui giat bersepeda. Berangkat dari kediaman Wali Kota di Jalan Merpati, Wali Kota Madiun langsung menuju Lapak Obor Kelurahan Oro-Oro Ombo. Dialog berlangsung singkat namun hikmat. Tak hanya wali kota, hadir juga ketua dan wakil ketua DPRD Kota Madiun. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD juga turut dalam kegiatan tersebut. Rombongan lantas menuju Lapak Kelurahan Sukosari untuk melakukan giat serupa. Berbagai masukan pun mengemuka melalui soal event-event besar, pembangunan jalan alternatif, penerangan, hingga urusan listrik di lokasi lapak. Maklum, ada pekerja seni yang juga memiliki usaha di lapak kelurahan. Berbagai masukan itu pun langsung ditindaklanjuti oleh wali kota. Untuk itu, Kota Madiun akan terus diramaikan dengan kegiatan-kegiatan di samping pembangunan yang juga terus berjalan. Karenanya, masyarakat termasuk pelaku seni harus terus bersiap. Pasti usaha mereka akan ikut terdongkrak ramai. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Jawa Pos Radar Madiun tengah berulang tahun yang ke-23 saat ini. Ibarat seorang gadis, salah satu media pers mitra pemerintah Kota Madiun sedang cantik-cantiknya. Karenanya, Wali Kota Madiun Maidi berharap produk dan karya jurnalistik Radar Madiun semakin matang dan semakin menyejukkan. Menurut Wali Kota Madiun Maidi, Radar Madiun sudah banyak membantu pemerintah dalam hal penyebarluasan informasi. Salah satu contohnya dalam penanganan COVID-19, khususnya dalam hal gas ekonomi dan rem COVID. Hal itu diungkapkan Wali Kota Madiun saat menghadiri seremonial peringatan di kantor Radar Madiun Selasa 12 Juli 2022. Dalam urusan rem COVID, Radar Madiun telah banyak menyajikan berita-berita terkait vaksinasi. Hal itu secara tidak langsung membantu capaian vaksinasi di Kota Pendekar. Capaian vaksinasi cukup tinggi dan melebihi target. Capaian vaksinasi dosis pertama di Kota Madiun sudah 118% lebih, sedangkan untuk dosis kedua mencapai 110% lebih. Sedang terkait gas ekonomi, Radar Madiun juga telah banyak membantu menginformasikan tentang titik-titik ekonomi baru di Kota Pendekar. Salah satunya terkait lapak-lapak UMKM. Hal itu terbukti mendatangkan banyak wisatawan. Banyak yang datang berarti menaikkan perputaran uang. Tak heran jika pertumbuhan ekonomi Kota Madiun tertinggi di Jawa Timur pada 2021 yang lalu, yakni di 4,73%. Pada tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di angka minus 3,39%. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Guru agama memegang peran penting dalam pembentukan akhlak siswa. Karenanya, peran guru agama tidak dapat dikesampingkan. Tak heran Wali Kota Madiun Maidi memberikan perhatian khusus kepada guru agama. Wali Kota mengajak guru agama SD maupun SMP se-Kota Madiun sholat Isya dan Yasinan di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Senin 11 Juli 2022. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota juga memberikan pembinaan. Wali Kota mengatakan agar guru agama difasilitasi untuk dipondokkan atau dibuatkan pondok untuk meningkatkan kompetensi. Peningkatan kompetensi itu penting untuk kemajuan pendidikan di Kota Madiun, khususnya pendidikan akhlak peserta didik. Wali Kota menambahkan prestasi bukan hanya soal akademik, karakter peserta didik juga harus berprestasi. Hal itu salah satunya bisa terdongkrak dari peran guru agama. Wali Kota menyebut seorang pendidik harus bisa mentransfer ilmunya kepada peserta didik dengan baik. Hal itu tentu tidak mudah, apalagi ilmu tentang akhlak dan karakter. Peserta didik tidak bisa sekedar diberikan materi, namun juga contoh langsung. Karenanya, Wali Kota berharap guru bisa memberikan contoh akhlak yang baik untuk murid-muridnya. Hal itu juga sebagai apresiasi kepada guru agama yang telah berhasil mencetak dai-dai cilik jempolan beberapa waktu lalu. Pemerintah Kota Madiun memang menggelar Festival Dai Cilik dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-104 Kota Madiun pada Juni lalu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Apel koordinasi kerja kembali digelar oleh pemerintah Kota Madiun pada Senin 11 Juli 2022. Kegiatan yang berlangsung di Ngerawabening Edu Park itu diikuti oleh pejabat eselon 3 dan 4, struktural, subkoordinator, kepala sekolah SD, SMP, hingga TK dan PAUD bersama segenap pengawas sekolah. Kesempatan tersebut digunakan oleh Wali Kota Madiun Maidi untuk melakukan evaluasi kinerja tiap organisasi perangkat daerah atau OPD. Berbagai evaluasi yang mengemuka diantaranya mengenai capaian kinerja hingga serapan anggaran dari masing-masing OPD. Tak hanya itu, Wali Kota juga secara tegas mengingatkan kepada kepala OPD agar jangan hanya menjadi bos, namun harus menjadi pemimpin yang bisa membawa OPD-nya untuk mengerjakan visi misi kepala daerah sesuai dengan RPJMD. Wali Kota berharap baik kepala OPD, pejabat struktural, maupun seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Madiun untuk bisa bekerja dengan ikhlas dan cerdas. Dengan begitu, harapannya Kota Madiun bisa menjadi kota percontohan semua daerah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri dan salam Kota Pendekar Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.